Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua yang Ibu banggakan, pada hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan perkuliahan teknik laboratorium konseling, di mana pada hari ini penjelasan materi Ibu bikinkan videonya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Ananda semua. Baiklah, untuk materi hari ini ada 3 bahasan yang kita bahas, yaitu yang pertama teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain, yang kedua teknik penyimpulan, yang ketiga adalah teknik pemberian informasi. Silakan disimak penjelasan Ibu berikut ini. Baik, sebelum masuk ke teknik itu, Ibu ingin persepsi atau memperjelas kembali atau mengarahkan kembali, mengingatkan kembali Ananda terkait dengan tahapan dalam konseling. Ada 5 tahapan di dalam konseling, yaitu yang pertama adalah tahap pengantaran atau introduction, di mana pada tahap ini kita melakukan pengantaran atau mengarahkan klien tentang bagaimana konseling itu yang sebenarnya. Nah, pada tahap pengantaran ini kita bisa lakukan dari mulai tahap penyambutan klien, kemudian penerimaan klien, kemudian kita melakukan penstrukturan. Itu adalah bagian dari tahap pengantaran. Nah, setelah itu adalah tahap yang kedua, tahap penjajakan. Nah, setelah kita melakukan penstrukturan, kita biasanya akan meminta klien untuk mengemukakan permasalahannya. Nah, itu adalah awal dari tahap penjajakan. Klien akan mulai bercerita dengan menceritakan permasalahannya, kemudian kita gali dengan menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian kita rangsang lagi dia menggunakan dorongan minimal, dan teknik-teknik lainnya seperti refleksi, kemudian konfrontasi, dan teknik-teknik lainnya yang kita bahas sebelum ini. Nah, setelah penjajakan, kita menemukan apa saja permasalahan klien kita. Nah, kita mulai melakukan penafsiran. Nah, artinya kita mulai melihat apa saja makna ataupun apa saja hal-hal yang berkaitan dengan data-data, keterangan-keterangan yang diberikan klien kita. Jadi kita mulai menafsirkan apa sebenarnya permasalahannya. Nah, tahap penafsiran yang kita lakukan kemarin itu, penafsiran adalah bagian dari kita menginterpretasi apa yang sudah dia sampaikan di tahap penjajakan. Nah, tahap keempat adalah tahap pembinaan atau intervensi. Nah, di sini kita sudah mulai memberikan intervensi atau teknik-teknik khusus dalam laboratorium konseling. Salah satunya adalah teknik yang kita akan bahas hari ini, yaitu teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain, dan juga adalah teknik pemberian informasi. Nanti ada lagi teknik yang lain, ada lagi teknik kursi kosong, ada lagi teknik pemberian contoh pribadi. Itu adalah bagian dari teknik intervensi dari kegiatan konseling kita yang kita lakukan di tahap pembinaan ini. Nah, yang kelima adalah tahap penilaian untuk pengembangan. Nah, di tahap ini memang kita akan melakukan penilaian dari hasil kegiatan konseling kita setelah kita berikan intervensi kepada klien kita. Nah, kita akan mengevaluasi baik dalam prosesnya, dan juga nanti ada lagi penilaian-penilaian lainnya di luar proses itu. Jadi ada penilaian segera, ada penilaian jangka pendek, ada penilaian jangka panjang. Nah, ini terkait dengan tahapan-tahapan konseling. Nah, kita mulai sekarang masuk kepada teknik-teknik dalam tahap pembinaan. Jadi dia mulai kepada teknik-teknik intervensi. Nah, dimulai dulu dengan teknik ajakan memikirkan sesuatu yang lain. Nah, teknik ini merupakan teknik yang mengajak klien untuk memikirkan sesuatu yang lain yang lebih mengarah kepada memikirkan apa yang solusi yang bisa dia lakukan untuk terkait dengan permasalahannya. Jadi apabila kita melihat klien sudah mulai menemukan kebuntuan dalam menyelesaikan permasalahannya, nah kita melakukan teknik ini. Karena kenapa teknik ini perlu dilakukan? Karena dalam hidup kita punya banyak pilihan. Jadi kita sebenarnya kita itu punya banyak cara, punya banyak ide, banyak pilihan bisa kita lakukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, tidak semua harapan yang kita harapkan dapat terwujud. Artinya mungkin di saat kita punya ide, punya keinginan, punya jalan, ternyata tidak semua juga yang bisa terwujud. Nah, mungkin perlu ada ide lain yang bisa kita lakukan agar harapan itu bisa terwujud. Nah,
Jadi tahap ini pada tahap pembinaan ya, jadi lebih cenderung untuk mengarahkan Ki, memikirkan sesuatu yang lain yang lebih baik. Dalam melakukan ke lain harus hati-hati karena tidak boleh kita menghadirkan kebingungan dalam diri Ki. Jadi solusi lain, nah itu istilahnya kalau kalian lebih pada solusi-solusi lain yang bisa dilakukan Ki terkait dengan pengentasan permasalahannya. Nah, lain bisa dilakukan oleh Ko dan bisa juga dilakukan oleh Ki. Jadi bisa kita tanyakan kira-kira apa solusi lain yang bisa dipikirkan, apa yang terpikirkan sekarang untuk bisa mengatasi ataupun mengalami mengentaskan kesulitan yang ada, atau bisa kita juga memberikan ide lain. Nah, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Nah, itu adalah bagian dari ke lain ya. Jadi kita memberikan solusinya ide-ide lainnya untuk pengentasan masalahnya. Nah, perlu dipertimbangkan skill lain yang kita berikan, ajakan untuk memikirkan solusinya itu perlu kita pertimbangkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Ki. Jadi kalau kita memberikan ide ya disesuaikan juga dengan kemampuan Ki, jangan pula idenya itu jauh dari kemampuannya. Misalnya dia harus menemui orang tuanya itu gitu kan, padahal di kondisi dia sekarang dia tidak mungkin akan mengunjungi orang tuanya yang jauh itu. Nah, berarti tidak tepat itu lainnya. Berarti tepatnya menelpon dengan video call orang tuanya sakit. Nah, itu mungkin lebih tepat idenya daripada harus mendatangi orang tuanya yang udah jauh tempat tinggalnya dan dia juga harus banyak hal yang dia lakukan untuk itu. Jadi tidak sesuai dengan kemampuannya kalau memang ada masalahnya terkait dengan hal itu ya. Jadi lihat pertimbangkan mampu nak kalian melakukan itu. Nah, selanjutnya Lain juga dapat mengubah pokok pembicaraan. Artinya, bisa saja nanti pembicaraan kita itu mengarah ke yang lain. Namun tetap ide yang kita berikan itu fokusnya harus pada pengentasan masalah yang dilakukan. Artinya kalau mengarah ke arah yang lain untuk idenya itu boleh gitu kan. Tapi dalam proses nanti dalam tahapan untuk penjelajahan kemampuan kita melakukan, kita tetap arahkan kepada individu klien kita. Nah, masalah yang sudah dibahas. Nah, dan yang kedua adalah penyimpulan. Nah, teknik kedua ya, ini sudah sering dilakukan, ini adalah menyimpulkan atau menyatukan informasi-informasi yang telah kita proses, kita terima selama proses konseling. Nah, tentang penyimpulan ini bisa dilakukan di awal, pertengahan, maupun akhir konseling. Jadi, kalau kita sudah bercerita panjang lebar, nah, mungkin kita perlu menyimpulkan apa yang sudah dia sampaikan. Artinya bisa itu di awal, bisa di pertengahan, bisa itu di akhir. Kalau kita melihat misalnya kita udah panjang, jadi kita perlu simpulkan untuk memperjelas pemahaman kita. Nah, biasanya penyimpulan itu salah satu karakteristiknya ataupun salah satu ciri khas dari teknik itu adalah menggunakan kata jadi di awalnya. Makanya kalau refleksi jangan gunakan jadi. Jadi refleksi itu adalah pernyataan yang tegas, tidak ada jadi-jadinya. Kalau udah pakai jadi, tekniknya atau konfrontasi atau apa, karena masing-masing punya kekhasan ya. Jadi kalau untuk penyimpulan, jadi adalah melakukan kekhasan dari kita menggunakan teknik penyimpulan jadi kita menggunakan kata jadi ya. Nah, tujuannya adalah supaya Ko dan Ki paham apa pokok utama dari permasalahan Ki. Karena mungkin udah banyak ceritanya panjang lebar, jadi kita perlu perjelas, kita jelaskan pokok permasalahannya, sehingga jelas apa yang akan bisa ditindaklanjuti lagi dari apa yang sudah dibicarakan. Mengakhiri atau menutup satu bagian atau tahap pembicaraan tertentu. Nah, ini dia. Sebelum kita akan masuk kepada tahap pembinaan, kita sudah melakukan penafsiran. Nah, kita untuk bisa memulai melakukan teknik khusus dalam konseling, salah satunya misalnya nanti pemberian informasi, kita simpulkan dulu. Jadi, sepertinya Anda ingin bisa berkomunikasi dengan orang tua Anda saat ini. Nah, itu adalah bagian dari salah satu contoh teknik penyimpulan. Jadi, mengawali dengan kata jadi ya. Kemudian membuat kesimpulan tidak harus Ko, tapi juga bisa Ki. Jadi bisa kita minta, oke, dari yang pembahasan kita sebelumnya, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari konseling kita ini. Nah, itu salah satu cara kita meminta kesimpulan dari Ki. Atau mau kita langsung, ya boleh saja. Mau kita langsung, boleh saja. Oke, baik. Syarat menyimpulkan, nah ini dia. Garis bawahi hal-hal yang sangat menonjol dari penyampaian Ki. Kadang-kadang ada tekanan nada, tekanan suara, kemudian pengulangan kata, itu ada hal-hal yang menonjol ya. Nah, itu akan kita jadikan bagian dari penyimpulan. Yang kedua, nyatakan kesimpulan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh Ki. Nah, jadi bahasanya sederhana dan mudah dimengerti. Jadi jangan berbelit-belit, putar-putar. Konkret saja. Jadi Anda ingin bertemu dengan orang tua Anda saat ini. Jadi Anda ingin memperbaiki komunikasi dengan orang tua Anda. Itu adalah kesimpulan yang tegas, gitu, sederhana dan mudah dimengerti. Nah, berikan tanggapan yang tepat dalam penyampaian kesimpulan. Jadi harus tepat juga tanggapan kita itu.
Jadi jangan jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang. Namanya simpul ya. Simpul itu kan pendek, kecil, singkat, padat ya. Kemudian, nah itu dia terkait dengan teknik penyimpulan. Nah, sekarang kita masuk pada teknik informasi, pemberian informasi. Nah, ini dia juga melakukan teknik khusus. Jadi ada juga masing-masing teknik ada kekhasannya atau ciri khas yang menandakan ini teknik ini muncul. Oke, teknik informasi artinya pemberian informasi adalah pemberian keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh Ki. Bukan berarti kita menyuruh Ki melakukan itu, tapi kita memberikan informasi atau keterangan tentang hal-hal yang dibutuhkan Ki informasinya. Artinya pemberian informasi ini mutlak dilakukan oleh Ko, bukan Ki yang disuruh memberikan informasi, tapi Ko yang memberikan informasi dalam konseling. Tujuannya adalah agar seseorang dapat mengenal, memahami tentang seluk-beluk permasalahannya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi yang diberikan. Jadi kita mengenalkan informasi-informasi tersebut. Nah, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, ini bisa juga bagian dari proses kita memberikan berbagai hal dalam penggalian informasi, penafsiran informasinya, sehingga nanti jelas apa yang akan dilakukan terkait dengan informasi yang kita berikan. Nah, syarat pemberian informasi yang pertama diminta oleh Ki. Nah, diminta oleh Ki dalam bentuk pertanyaan. Nah, jadi Ki akan meminta, bisa saja pemberian informasi itu akan kita berikan kalau Ki meminta informasi itu dari kita dalam bentuk pertanyaan yang diajukan oleh Ki kepada kita. Jadi Ki minta langsung, saya ingin informasi bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi, Pak. Itu kan bagaimana Pak cara memasuki perguruan tinggi supaya bisa lulus. Nah, itu berarti Ki meminta informasi. Yang kedua, adanya kebaruan dari isi informasi. Artinya informasi yang kita berikan itu harus up to date. Jadi kalau kita tidak punya wawasan pengetahuan, jangan dipaksa-paksakan untuk memberikan informasi yang tidak jelas, karena itu akan menyesatkan klien kita. Kemudian yang ketiga, kelengkapan informasi yang diberikan. Kalau seandainya kita memberikan informasi harus jelas, kalau dia itu lokasinya di jalan apa, kemudian warna rumahnya apa. Nah, itu maksudnya harus detail informasi yang diberikan, sehingga bisa jadi bahan pertimbangan. Ketepatan dari informasi yang diberikan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita memang kurang tahu dengan informasi itu, nah nanti ada tekniknya bagaimana caranya supaya kita tidak seakan-akan kita memaksakan diri memberikan informasi yang salah. Selanjutnya, bisa dijangkau oleh Ki sesuai dengan kemampuan atau kekuatan Ki. Sama dengan yang tadi, informasi kita itu jangan yang berlebih-lebihan. Lihat juga kemampuan Ki. Kalau kita suruh, Anda datang ke Jakarta, ke daerah itu, temui Bapak itu, nah dia tidak mampu mau ke Jakarta, uang tidak ada. Itu juga masuk informasi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kekuatan Ki. Nah, yang terakhir adalah metode yang digunakan oleh Ko dalam pemberian informasi dalam konseling. Nah, metodenya itu jelas ya. Metode yang diberikan haruslah metode tentu penjelasannya ada langkah-langkah, ada ciri khas masing-masing dari kriteria pola dari pemberian informasi. Jadi ada pola-polanya. Nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, ini dia. Pola responko dalam pemberian informasi. Yang pertama adalah, nah ini dia pola 1. Pola 1, pola respon kita ketika klien meminta informasi tentang diri pribadi klien kita. Nah, contohnya, klien akan bertanya nanti tentang dirinya, bagaimana saya ini Pak, saya mampu nggak nanti sukses menyelesaikan pendidikan saya. Nah, misalnya klien bertanya tentang dirinya ya, maka bagaimana pola respon kita? Nah, kita menjawab seperti ini, hal itu tergantung kepada Anda. Bla bla bla, apa informasi yang kita berikan tentang dirinya yang berkaitan dengan dia bisa sukses nantinya. Jadi kita mulai dengan pernyataan hal itu tergantung kepada titik-titik-titik. Nah, itu dia pola 1 ya. Kalau kalian meminta informasi tentang pribadi diri sendiri, nah kita harus memulai respon kita dengan hal itu tergantung pada. Nah, yang kedua, apabila klien meminta informasi umum dari Ki, nah, tentang umum lah keseluruhan tentang Ki, dia akan minta informasi bagaimana saya bagusnya untuk melamar pekerjaan atau bagaimana gitu secara umum misalnya. Bagaimana saya menemuinya. Nah,
kalau bukan menemui ya, bagaimana saya harusnya untuk bisa diterima misalnya di penerbangan, itu kan umum itu ya, informasi-informasi umum itu sifatnya yang umum di luarnya, bukan pribadi. Kalau pribadi ya seperti yang tadi. Nah, kalau itu maka pola respon kita adalah saya tidak persis tahu, titik-titik, itu artinya kita jelaskan apa yang kita persis tahu. Untuk lebih jelasnya Anda dapat menanyakan bla 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 bla. Misalnya dia minta bagaimana caranya Bu saya untuk bisa mendaftar tes penerbangan misalnya. Saya tidak persis tahu. Nah, kalau memang kita tidak tahu ya, saya tidak persis tahu tentang bagaimana cara mendaftar di SMA penerbangan. Nah, untuk lebih jelasnya Anda dapat menanyakan kepada siapa, harus jelas orangnya ini, harus jelas pada siapa, ke pihak mana, di mana dia, itu harus jelas itu polanya ya untuk yang pola 2. Nah, untuk yang pola 3, permintaan informasi pribadiku. Nah, ini tentang pribadiku. Kalau tadi kan pribadiki ya, kalau pribadiki ya ada polanya. Ini polanya ya, hal itu tergantung pada. Nah, ini pola yang ketiga, permintaan informasi dari pribadiku. Nah, bagaimana polanya? Nah, kalau polanya seperti permintaannya tentang informasi pribadiku, maka respon kita adalah kalau bukan bagaimana, titik-titik apa itu bagaimananya, itu terkait dengan yang ditanyakannya. Kalau sudah bagaimana, nah itu polanya kalau kita melihat klien itu minta informasi tentang diri kita. Nah, kalau sudah bagaimana, jika belum bagaimana. Kalau bukan bagaimana, juga kalau sudah bagaimana. Nah, ini contohnya yang tadi Ibu jelaskan pola 1. Nah, klien bertanya, apakah saya bisa berhasil dalam perkuliahan teklab ini, Pak? Nah, responku, hal ini tergantung pada Anda. Jika Anda dapat mengikuti perkuliahan, nah ini yang titik-titik tadi ya, jika Anda dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu, dan hasilnya baik, tentunya hal tersebut dapat terwujud. Nah, ini dia. Jadi harus jelas informasinya itu. Kalau ya hal ini tergantung kepada Anda. Jika Anda dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan tugas tepat waktu dan hasilnya dengan baik, tentunya hal tersebut akan terwujud. Nah, itu pola 1 tadi. Kita minta informasi tentang dirinya. Apakah saya bisa berhasil, Pak? Atau kan tentang dirinya itu ya. Yang kedua, contoh yang kedua, klien bertanya, Pak, saya ingin masuk akademi penerbangan. Dan saya mau ke sana. Nah, apa saja syarat-syarat yang harus dipersiapkan? Jadi pertanyaannya, saya mau masuk ke penerbangan dan saya mau ke sana. Apa saja syarat-syarat yang harus dipersiapkan? Nah, bagaimana respon Ko dalam pemberian informasinya? Kalau memang Ko tidak tahu secara detail apa saja syaratnya, bisa dijawab dengan seperti ini. Saya tidak persis tahu secara detail. Untuk lebih jelasnya, dapat menanyakan kepada lembaga pendidikan tersebut. Kalau Anda tahu lembaga pendidikan tersebut di mana, langsung aja dijelaskan. Nah, ini kantornya ada di sana. Ini kalau seandainya tidak kurang juga, tidak tahu juga di mana lembaga pendidikannya itu, ya artinya ya kita udah memberikan informasi, saya kurang tahu, tidak tahu persis ya secara detail. Nah, itu lebih jelaskan, tanya lembaga pendidikannya. Kalau ada alamat webnya, kalau Anda tahu ya silakan, kalau enggak ya silakan dia mencari sendiri nanti. Nah, sekarang pola 3. Nah, ini pertanyaan tentang informasi tentang pribadiku. Jadi diri kita ini tanya ya, apakah Bapak pernah mencuri, Pak? Nah, bagaimana respon kita? Nah, seperti pola yang tadi. Kalau sudah bagaimana, dan kalau belum bagaimana. Nah, kita tidak menjawab. Ini kan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita tidak menjawab kalau terkait itu. Jadi, seakan-akan biar tak terkesan kita itu seperti membanggakan diri ataupun menyampaikan aib-aib di masa lalu. Makanya saat kalian bertanya tentang informasi tentang diri kita pertanyakan lagi, kalau sudah bagaimana? Misalnya kayak ini, pernah curi enggak, Pak? Kalau sudah bagaimana? Dan kalau belum bagaimana? Tidak jujur tuh Pak, tidak jujur ya Bu kalau seperti ini ya. Kita ingin melihat untuk apa dia bertanya tentang itu, apa tujuannya. Jangan sampai nanti kita mengumbar aib kita. Kalau memang kita pernah melakukan, kita umbar aib kita kan juga tidak bagus. Pandangan klien terhadap kita. Kan kita pertanyakan kalau sudah bagaimana, dan kalau belum bagaimana. Jadi kita menanyakan kenapa dia bertanya seperti itu. Nah, ini dia penjelasan Ibu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, untuk kegiatan nanti siang, sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing ya, mana nanti siang dengan Ibu tetap di tempat yang sama. Selanjutnya untuk kode password PSMC kita adalah Kirline ya. Jadi kalau Ibu tuliskan itu Kirline. Sebentar ya.
Kita Enso dulu ya. Jadi kalau untuk ini password kita nanti ya, Kirline. Ini passwordnya absen hari ini, password absen ya. Cantumkan. Ini password absen untuk siang nanti. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share dulu ya.